Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita berjumpa lagi dalam podcast kali ini, yaitu obrolan seputar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bakti Bangsa. Bertemu dengan saya sebagai host di sini, Ibu Suhaimi. Pada kesempatan hari ini, narasumber kita yaitu yang terhormat Bapak Ahmad Rajaul Masrur MSI. Beliau ini merupakan orang yang hebat karena pengalaman organisasinya sangat luas. Beliau itu pernah menjadi bendahara Dewan Masjid Pamekasan sampai sekarang gitu, Pak? Dewan Masjid Indonesia. Oh, Dewan Masjid Indonesia sampai sekarang. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Selanjutnya beliau juga pernah waktu ini kuliah dulu nggih, Pak? Iya. Sekretaris Himaprodi, terus ketua Jamiatul Qurra wal Kufat Kecamatan Pamekasan. Iya. Kemudian pembina Masjid As-Suhada Pamekasan. Pembina remaja masjid. Pembina remaja masjid ya teman-teman. Dan sekarang menjadi Wakadua bidang kemahasiswaan di STIE Bakti Bangsa. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau seputar PMB atau penerimaan mahasiswa baru. Yang mana penerimaan mahasiswa baru di sini sudah berjalan. Sudah beberapa bulan ini Wakadua atau Bapak Ahmad Rajaul Masrur sudah merencanakan, sudah menjalankan strategi-strategi beliau dalam rangka merekrut, mencari mahasiswa baru yang bersedia atau mau bergabung dengan kami di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bakti Bangsa. Terima kasih Bapak. Yang pertama saya tanyakan cara apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam rangka mempromosikan STIBA agar dikenal oleh khalayak banyak gitu, Pak. Ya. Sebelumnya terima kasih Bu atas kesempatan waktunya dalam obrolan santai di STIE Bakti Bangsa ini. Tentunya untuk penerimaan mahasiswa baru di STIE Bakti Bangsa hampir setiap tahun memang sudah tradisinya, mulai tahun 2015 sampai sekarang ini bidang kemahasiswaan Wakil Ketua 3 itu biasanya membentuk sebuah kepanitiaan mahasiswa baru, tentunya setiap tahun, baik itu ada perubahan personel ataupun tetap, tapi yang jelas ada sebuah kepanitiaan, karena tidak mungkin hanya 1-2 orang yang akan mengurus tentang penerimaan mahasiswa baru. Karena apa? Karena tim ini akan turun ke lapangan, ya minimal mempromosikan STIE Bakti Bangsa itu seperti apa, kemudian kampusnya kayak apa, kemudian dosen-dosennya, fasilitasnya, secara finansialnya mungkin juga orang-orang perlu tahu tentang STIE Bakti Bangsa. Jadi dari kepanitiaan ini biasanya turbanya ke sekolah-sekolah baik itu SMA, Madrasah Aliyah maupun SMK. Kita bergeraknya sejak awal tahun biasanya, antara Januari sampai Februari. Karena kita membuka pendaftaran itu sejak pertengahan Februari sampai akhir Agustus, ya, 30 Agustus itu kita tutup pendaftarannya. Jadi untuk memaksimalkan mahasiswa di STIE Bakti Bangsa ini, penerimaan mahasiswa baru kita membentuk sebuah kepanitiaan, dan itu kita bentuk setiap tahun. Begitu. Ya, ini Pak, sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Wakadua di sini, Pak? Untuk Wakil Ketua 2 baru Ibu ya, sekitar hampir 1 tahun ini. Kalau sebelumnya saya sebagai Ketua Prodi Ekonomi Islam
Oh, sebelumnya Ya, menjabat. sebelumnya Ketua Prodi Ekonomi Islam. Kemudian di bulan Juni saya baru dipromosikan di Wakil Ketua 3 bidang kemahasiswaan dan alumni Oke, ini Pak. Baru sebentar ya Bapak, baru kemarin lah istilahnya seperti itu, baru kemarin menjabat sebagai Waka2. Kalau menurut Bapak, dari sebelum Bapak menjabat dan sekarang sudah menjabat, seluas apa sih Stiba ini dikenal oleh masyarakat luas gitu? Karena yang kami tahu dan yang masyarakat tahu, Stiba kan masih baru gitu. Betul. Bagaimana pergerakannya dari yang dulu sampai sekarang Bapak menjabat ini? Memang benar. Stiba mulai awal promosinya itu sangat gencar sekali, bahkan kita itu turbanya sampai ke pulau-pulau di Sumeneb gitu. Ya, sampai di sana. Jadi saking kerja kerasnya kita ya, pada saat itu saya prodinya di tim di kepanitiaan itu turbanya luar biasa. Jadi bukan hanya di Pamekasan, di Sampang, di Sumeneb, kita turun ke lapangan untuk mempromosikan STI Bakti Bangsa biar dikenal di halayak Pamekasan. Karena memang tanpa kerja keras hasil itu tidak akan maksimal kan seperti itu. Oleh karena itu jadi dimanapun kita ingin kunjungan, ada kenalan, baik itu ketua lembaga, yayasan, kepala sekolah, kita kunjungi jadi satu persatu. Dan itu bertahap sampai sekarang. Jadi setiap tahun kita terus terba ke bawah mempromosikan STI Bakti Bangsa seperti ini. Dan orang-orang yang telah kita jumpai, yang telah kita kunjungi, itu tetap kita jadiin silaturahminya agar mereka juga mempromosikan gitu STI Bakti Bangsa. Demikian juga para alumni yang sudah kita laksanakan wisuda sebanyak 2 kali untuk mahasiswa di STI Bakti Bangsa, mereka juga mempromosikan terkait dengan STI Bakti Bangsa pada institusi pekerjaan mereka, di sekolah-sekolah yang mereka ajar, di perusahaan-perusahaan yang mereka tempati. Mereka selalu update terkait dengan STI Bakti Bangsa. Jadi seperti itu. Jadi lumayan dikenal Lumayan ya Pak ya, biar karena agak, memang ya, promosinya sangat promosinya, gencar karena kita sampai ya ke pulau-pulau seperti itu. Berarti lumayan dikenal karena setingkat Stiba kan masih baru, nggih Pak. betul. Ini Pak, ada kenaikan ini nggak Pak? Mahasiswa dari tahun ke tahun gitu Pak? Kalau kenaikan, alhamdulillah ada kenaikan. Cuma pada saat COVID ya di antara tahun 2018-19 itu ada penurunan memang. Karena mungkin ada ketakutan, mungkin dari segi finansial para calon mahasiswa itu mungkin terbatas dan lain hal. Pada saat itu ada penurunan sedikit. Ada sedikit lah, sekitar 5-10% dari sebelumnya. Tapi setelah itu terus meningkat setelah COVID tahun 2020 sampai sekarang ada peningkatan secara signifikan. Jadi peningkatannya antara 5-15% menurut saya. Oh, lumayan ya Pak ya, lumayan. Kalau memang seperti itu mungkin bisa berbagi Pak strategi yang Bapak gunakan gitu loh Pak dalam mencari mahasiswa baru ini. Strategi yang saya praktekkan itu di samping ada kepanitiaan tersendiri, kita juga mengandalkan potensi mahasiswa yang ada di STI Bakti Bangsa, samping alumni ya. Jadi kita merekrut teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa-mahasiswa yang angkatan semester, kalau kita genap sekarang berarti semester 2 ya. Ada semester 2, ada yang juga semester 4. Kita kunjungi sekolah-sekolah mereka bahwa inilah STI Bakti Bangsa. Jadi secara fasilitas, secara kualitas, SDM-nya mumpuni, tidak kalah bersaing dengan perguruan tinggi swasta yang lain. Jadi itu akan berlanjut. Minimal dari sekolah-sekolah mereka. Strategi kita seperti itu. Kemudian saudara-saudara mereka dan juga
Ya, yang jelas teman-teman dosen ya, yang guru-gurunya mengajar di beberapa sekolah di Pamekasan khususnya, itu bisa kita andalkan. Seperti itu strateginya yang selama ini saya laksanakan. Ini Pak, Ya. Stiba ini kan merupakan bagian dari yayasan nggih Pak ya. Betul. Nah, ini peran dari yayasan itu ada enggak ke Stiba gitu Pak? Ada. Di samping dari segi finansial ya, dari segi fasilitas, kita ada yang namanya bagi mahasiswa yang memang tidak ingin pulang ke rumah, katakanlah, ingin menambah wawasan keilmuan keagamaan khususnya. Jadi pihak yayasan itu saat ini menyediakan kayak semacam asrama ya, karena ada beberapa pondok di sekitar STI Bakti Bangsa ini yang bisa didiami oleh mahasiswa baik itu putra maupun putri. Karena setelah mengenyam pendidikan di STI Bakti Bangsa, di luar jam kuliah mereka bisa memperdalam ilmu agamanya di beberapa pondok di sekitar STI Bakti Bangsa ya, tentunya. Jadi ada beberapa kiai, beberapa ustadz yang bisa mengajar mahasiswa Stiba ini. Seperti itu. Jadi ada hubungan imbal balik antara yayasan sama STI Bakti Bangsa. Di samping yayasan memang sebagai pelindung yang pembina mengarahkan, di samping itu ya. Jadi mereka juga memiliki fasilitas untuk asrama mahasiswa. Ya. Ini Pak, kan di yayasan itu ada MA, ada SMK. Itu apa Stiba punya gerakan bagaimana caranya agar SMK atau SMA yang ada di lingkup yayasan itu tidak keluar mencari universitas gitu, karena di dalam itu ada gitu Pak. Memang kalau seperti itu kita bahkan setiap tahun, jadi di samping kita koordinasi dengan guru-guru tentunya di Yayasan Az-Zubair ya, karena Stiba juga masuk di dalamnya. Di guru-guru di SMK, MA selama ini memang kita melakukan koordinasi lebih jauh. Tentunya bagi mereka yang sudah kelas 3. Jadi kita tetap mempromosikan walaupun dalam satu naungan gitu. Karena mereka juga ingin tahu Stiba itu seperti apa. Makanya setiap tahun sebelum mereka ujian kita sudah melakukan sosialisasi terkait dengan sistem yang ada di Stiba. Jadi kita mengumpul mereka walaupun dalam naungan satu yayasan, bahwa kita tanyakan satu persatu mereka rencana setelah keluar dari SMK, MA itu mau kemana? Ya kita tanyakan gitu. Ya banyak Bu alasan mereka tidak kuliah karena mau bekerja ya, ingin mencari uang, atau yang perempuan lebih banyak dijodohin ya sama orang tuanya, sehingga susah gitu, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Ada yang mau ke perguruan tinggi negeri. Nanti Pak, kalau setelah saya tidak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, saya insya Allah ke Stiba. Seperti itu pendapat adik-adik siswa. Jadi koordinasi tetap kita jalankan. Iya, ini mungkin Pak. Apa? Tidak ada penekanan gitu Pak. Paksaan ya? Iya, penekanan gitu. Iya, betul. Lebih eloknya penekanan gitu Pak, agar kamu tulis ini harus gitu mungkin Pak. Atau bagaimana ya? Tidak seperti itu ya? Sebenarnya tidak seperti itu ya, karena memang kita hidup di lingkungan pesantren yang memang walaupun itu bebas masih dalam lingkup aturan yang ada. Apalagi setelah lulusan mereka memang dibebaskan, tapi untuk masuk ke Stiba itu kita tetap menyarankan seperti daripada perguruan tinggi swasta lainnya di luar lingkungan Yayasan Az-Zubair.
tetap itu. Tapi kita tidak bisa memaksa mereka. Toh nanti akhirnya takutnya setelah dia masuk ke Stiba ada kekecewaan, seumpamanya ada satu hal yang mungkin bagi mereka itu kurang tertarik atau kurang nyaman. Akhirnya kita dibebaskan saja lah. Tapi tetap kita menyarankan. Tapi insya Allah Ya, betul, tidak akan betul. kecewa nggih, Betul, Pak, betul, karena betul. kami menyiapkan Betul. fasilitas dan segala macamnya yang Iya, terbaik buat iya, calon iya. mahasiswa baru seperti Kalau itu, Pak. kita bandingkan dengan perguruan tinggi swasta tentunya di Madura ini, Stiba sebenarnya dari segi finansial itu sangat murah, bukan murahan. Jadi Keren ini, iya, murah tapi bukan murahan, karena memang dari SPP ya, dari yang reguler A-nya itu hanya sekitar 750.000 kalau nggak salah. Oh, Kemudian yang reguler B atau yang karyawan itu ada beberapa karyawan, ada yang wirausaha yang memang tidak mau mengganggu usahanya, ingin kelas malam ya, itu sekitar 1.200.000 kalau tidak salah. Jadi kalau kita bandingkan dengan perguruan tinggi swasta, kayaknya Stiba lebih murah. tapi tidak murahan. Tidak murahan, betul. Dari segi finansial murah, Oke. dari segi beasiswa kita lumayan banyak, alhamdulillah. Kita beasiswa mendapatkan dari pemerintah itu dari berupa KIP maupun beasiswa pendidikan itu lumayan banyak dari segi dari mahasiswa. Bahkan ada mereka yang mendapatkan beasiswa bisa menyubsidi teman-temannya yang tidak Yang lainnya. menerima beasiswa, sehingga kayaknya rata mereka itu menerima keringanan SPP, terutama SPP. Di hampir semua mahasiswa di semester genap ini yang angkatan semester 2 ya, Ya, semester 2. itu hampir semuanya mendapatkan subsidi beasiswa. Oh, alhamdulillah. Ya, sudah. mudah-mudahan untuk tahun ini ya, penerimaan mahasiswa baru ini hal itu bisa terjadi lagi. Amin. Jadi amin, hampir amin. semua mahasiswa yang masuk Stiba mendapatkan beasiswa, minimal mereka dibebaskan dari SPP sampai semester 8. Oh, Ya mudah-mudahan kita doakan. berarti bukan cuma murah, Betul, Pak. murah. Bukan Bahkan cuma gratis murah. SPP-nya. Alhamdulillah Seperti gratis itu, ya. SPP-nya Ya, betul. karena kita mendapat jatah dari pemerintah Betul, betul. dan kita Ada yang mengusahakan subsidi silang untuk juga bisa ada, ya. subsidi silang calon Ya. mahasiswa baru yang ikut bergabung dengan kami di Ya, STIE Bakti Bangsa seperti itu. Kembali lagi ke Ya. yang tadi Tangge Pak, ini target Bapak di tahun ini, di semester ini, berapa calon mahasiswa baru yang akan kita raut untuk bergabung ya, gitu Pak? Ya, karena kita masih 2 program studi ya. Di STI Bakti Bangsa ini masih ada 2 program studi, baik itu ekonomi pembangunan maupun ekonomi Islam. Ya, kita tidak terlalu muluk-muluk lah, minimal setiap prodi ada 35 sampai 40 mahasiswa. Jadi sekitar 80 calon mahasiswa yang masuk itu sudah luar biasa. Dan doakan Stiba ke depan menambah prodi ya. Karena prodi kita hanya 2, ya siapa tahu ada 5 prodi di tahun-tahun yang akan datang, sehingga Amin. mahasiswa yang masuk itu memiliki banyak pilihan, bukan hanya ekonomi Islam dan ekonomi pembangunan saja. Mungkin saja ada manajemen bisnis, ada prodi-prodi yang mungkin cocok di STI Bakti Bangsa. Seperti itu. Ya. Jadi tidak muluk-muluk, tidak Ya. tidak usah terlalu banyak. Ya, cukup 40 setiap prodi, 80 mahasiswa itu sudah Iya. Karena lumayan besar. sekelas Iya. Stiba kan masih kecil Betul, nggih, Pak. betul, iya. 80 mahasiswa Iya. itu menurut saya sudah banyak gitu ya Pak ya. Betul, betul. Karena kami masih berapa tahun Pak kita berdiri Pak? 7 tahun ya. 8 tahun. 8 tahunan ya. 8 tahunan sudah kita berdiri. Ini juga Pak, untuk calon mahasiswa baru yang ingin bergabung dengan kita di sini di STIE Bakti Bangsa, itu bagaimana alur Caranya. pendaftaran gitu Pak? pendaftarannya, Ya betul. biar
mahasiswa baru yang nonton acara podcast pada kesempatan hari Iya. ini itu tidak merasa kebingungan seperti itu. Monggo Pak. Kita bisa daftar melalui online maupun offline. Kalau online itu kita ada websitenya. Ada website di Stiba itu www.stiba.go.id. Jadi di situ ada form pendaftaran mahasiswa baru, bisa diklik di situ, diisi aja namanya, data-datanya. Kemudian berkas-berkas aslinya itu bisa menyusul. Oh. Bisa menyusul. Ya standar lah untuk pendaftaran mahasiswa baru itu. Jadi berkasnya seperti ijazah, kalau masih belum keluar ijazahnya bisa surat keterangan lulusnya, ada KK, ada KTP, ada fotokopi. Menurut saya sudah lengkap di form itu, apa persyaratannya, berkas-berkasnya itu sudah lengkap di situ. Jadi tidak harus ke Stiba untuk di awal-awalnya, daftar saja di form itu di www.stiba.go.id. Di formnya itu sudah bisa kita data. Oke, jadi teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa baru yang ingin bergabung dengan kami di sini bisa klik di websitenya Stiba. Jadi tidak usah datang dari jauh-jauh karena mahasiswa kita ada yang dari luar Jawa juga, dari luar Madura maksudnya. Betul, ada yang dari luar Madura juga, ada yang dari Probolinggo, iya, gitu Pak ya. Betul. Ada yang dari sambil mondok di sini. Jadi untuk mahasiswa, calon mahasiswa yang ingin bergabung dengan kami di sini bisa tidak usah datang ke sini, tidak usah datang ke Madura untuk mendaftar di sini, bisa klik secara online di websitenya Stiba seperti itu. Ini Pak. Sekalian promosi nggih. Sekalian kita di sini podcast, sekalian kita promosi apa aja sih yang akan didapatkan oleh calon mahasiswa baru ketika mereka bergabung dengan Stiba di sini gitu Pak. Apa termasuk fasilitas, termasuk kayak yang Bapak maksud tadi beasiswa itu apa aja gitu Pak. Betul. Kalau di STI Bakti Bangsa ini dulu ya 2 tahun yang lalu itu kantor kita masih kecil ya, jadi kurang representatif baik untuk dosen, untuk ketua dan wakil ketua, untuk ketua-ketua lembaga, itu kurang representatif. Alhamdulillah setahun ini kita sudah pindah dan sudah membangun gedung rektorat yang lumayan megah ini. Jadi hampir setiap dosen diberikan fasilitas yang minimal mereka bisa bertutur sapa antara dosen yang ada. Ruangannya representatif sekali. Kemudian di sini juga ada perpustakaan, karena perpustakaan ini memang wajib bagi perguruan tinggi. Kemudian ada kelasnya kita sudah menggunakan LED TV, ada juga menggunakan proyektor, dan kelas kita alhamdulillah sudah mencukupi. Jadi antara jumlah mahasiswa yang ada dengan kelas yang sudah kita miliki itu sudah mencukupi, sangat-sangat mencukupi. Namun yang lebih penting lagi di samping fasilitas, yakni adalah ada beberapa unit-unit kegiatan kemahasiswaan. Tentunya itu memang harus ada. Di antaranya di sini ada unit kegiatan mahasiswa berkenaan dengan teater atau bengsah kalau di sini. Ada kegiatan bisnis entrepreneur, ada UKT bisnis entrepreneur. Ada juga UKM olahraga, ada juga PPSK, paduan suara, kemudian sholawat, qoriah dan lain sebagainya. Jadi insya Allah di STI Bakti Bangsa ini mahasiswa tidak akan kesepian. Tidak akan kesepian. Mereka juga banyak teman ya, banyak teman sharing pemikiran,
perkuliahan yang nyaman, insya Allah di dosen-dosennya bisa membimbing di luar kelas dan lain sebagainya. Insya Allah mahasiswa yang ada di STI Bakti Bangsa tidak akan sepian dan mereka akan mungkin malah potensi mereka bisa dikembangkan melalui UKT-UKT yang ada. Saya optimis mahasiswa di STI Bakti Bangsa itu tidak akan kalah kualitasnya dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain. Itu Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak atas pemaparannya pada kesempatan hari ini. Banyak sekali yang sudah kita bahas pada kesempatan hari ini terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Banyak yang didapat oleh calon mahasiswa baru yang nanti akan bergabung dengan kami di STIBA atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bakti Bangsa. Jika bergabung dengan kami sangat banyak yang didapat, selain juga mendapatkan ilmu yang barokah yang pastinya, fasilitas-fasilitas, dan yang paling utama yaitu beasiswa karena yang menjadi momok dalam melanjutkan kuliah ini adalah terkait masalah ekonomi. Jadi untuk calon mahasiswa baru yang ingin bergabung dengan kami di sini tidak usah takut dan karena masalah ekonomi, karena kami insya Allah akan menyediakan beasiswa untuk calon mahasiswa baru yang kurang mampu, yang berprestasi dan lain-lain. Terima kasih Pak untuk kesempatannya pada kesempatan hari ini. Demikian dari saya Ibu Suhaimi. Saya akhiri podcast pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.